Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Bagaimana kabar kalian? Kabar kita baik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Abi, mana Abi? Pimpin doa dulu, Bi. Abi, pimpin doa dulu, Bi. Oke, terima kasih Abi yang telah memimpin doanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik ya anak-anak. Jadi Bapak harapkan setelah proses pembelajaran ini kalian bisa menerapkan di rumah bagaimana cara menghemat energi listrik dengan baik. Paham ya anak-anak? Paham? Paham tidak? Oke. Sekarang Bapak akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Nanti kalau ada hal yang perlu dicatat, kalian catat ya. Paham? Oke. Sebentar. Sebentar dulu. Oke, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Slide-nya. Cara menghemat energi listrik. Terlihat? Gambarnya oke. Bapak mau tanya, kenapa lampu bisa menyala? Ada yang tahu? Ya, lampu bisa menyala karena adanya listrik. Iya, pintar. Oke, coba. Sekarang kalau Bapak tanya, bagaimana kalau energi listrik itu tidak ada? Apakah kegiatan menonton TV, menyiram tanaman, dan memasak menggunakan rice cooker bisa terjadi atau tidak? Kalau listriknya nggak ada, bisa nggak? Halo? Halo? Suara Bapak kedengaran? Ah, oke. Bapak jelaskan saja ya. Ap- oke, perhatikan anak-anak. Sumber energi listrik kita itu bersumber dari dua, yaitu energi fosil dan energi terbarukan. Oke, Bapak jelaskan. Energi fosil adalah sumber energi yang diperoleh dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang tertimbun tanah jutaan tahun yang lalu. Dan energi fosil ini tidak dapat diperbaharui. Jadi, karena prosesnya yang sangat lama. Oke, anak-anak selanjutnya. Eh, tadi karena listrik itu berarti lampu juga bisa padam. Dunia semakin gelap gulita. Sekarang Bapak jelaskan. Ini sumber energi listrik tadi udah dijelaskan kembali. Sumber energi listrik kita adalah berasal dari sumber energi fosil dan energi terbarukan. Energi fosil adalah energi yang diperoleh dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang tertimbun tanah jutaan tahun yang lalu. Dan energi fosil ini tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Apabila sumber energi fosil ini habis, maka kemungkinan listrik kita akan terhambat. Makanya di perkembangan sekarang perlu adanya energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam secara berkesinambungan dapat diproduksi secara terus-menerus tanpa harus menggunakan waktu jutaan tahun yang lama. Contoh energi terbarukan itu adalah angin, air, panas bumi, matahari, dan biomasa. Penggunaan angin
supaya bisa menjadi sumber energi listrik bisa memanfaatkan kincir angin, air menggunakan turbin, matahari menggunakan panel surya, biomasa juga menggunakan turbin. Itu ada beberapa contoh sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Biomasa adalah oke anak-anak. Biomasa itu adalah sampah-sampah organik, tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah uapnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kemudian, di sini ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah sebagai cara menghemat energi listrik. Yang pertama adalah mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak terpakai. Yang kedua adalah menggunakan air secukupnya. Ketiga, jangan mengisi daya telepon genggam semalaman karena bisa mengakibatkan kebakaran dan juga pemborosan listrik. Yang keempat adalah mengganti lampu dengan yang hemat energi listrik. Yang kelima adalah membuat rumah dengan banyak ventilasi dan penerangan yang cukup. Dan yang keenam adalah menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Ini ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah supaya proses penghematan dapat terjadi. Kalian paham? Paham? Oke, anak-anak. Kalian jangan lupa ya catat hal-hal yang penting yang telah Bapak sampaikan. Karena nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Dan Bapak harapkan nilai yang akan kalian terima itu bagus-bagus ya anak-anak. Oke, tadi adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika menghemat energi listrik. Nah, di sini ada beberapa dampak yang terjadi apabila kita boros energi listrik. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan suhu global atau pemanasan global. Yang kedua adalah cadangan listrik untuk generasi di masa yang akan datang akan berkurang. Yang ketiga adalah terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak. Dan yang keempat adalah menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim. Apabila kita boros, contohnya gini. Apabila terjadi suhu global itu maksudnya pemanasan global terjadi akibat kandungan karbon dioksida di angkasa itu semakin banyak. Karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran batu bara atau gas-gas buang kendaraan bermotor. Apabila produksi listrik semakin banyak menggunakan batu bara, otomatis kandungan karbon dioksida di udara semakin tinggi. Kandungan karbon dioksida di udara yang semakin tinggi akan mengakibatkan pemanasan global yang berakibat kepada cuaca ekstrim yang tidak menentu yang terjadi pada kita pada sekarang ya anak-anak. Nanti Bapak akan mengirimkan soal evaluasi melalui grup WhatsApp. Jadi Bapak harapkan kalian nanti mengisi soal lembar evaluasi tersebut dan nanti dikirimkan fotonya ya, foto pengerjaan kalian ke grup ya. Paham anak-anak? Paham? Oke, bagus. Jadi ngerti ya. Jadi pembelajaran kali ini kalian harus apa? Harus hemat energi listrik. Harus hemat energi listrik ya anak-anak. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak harapkan kalian bisa menerapkan hemat energi listrik di rumah, karena dengan menghemat energi listrik berarti kalian telah menghemat energi. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa lewat grup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Paham ya?